Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan membahas tentang cyber law. Namun sebelum memasuki video pembahasannya, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Mulai dari saya terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Dustin Putra Ramadan. Dengan NIM saya 11000 1211 40767. Perkenalkan, nama saya Rukia Lamsyah dengan NIM 11000 1211 40766. Hai, nama saya Nesta Sabrina Kariso, NIM saya 110012114079. Halo, perkenalkan, nama saya Gilamat Barawi dengan NIM 110001211407768. Definisi cyber law. Melihat perkembangan zaman yang ada, di mana teknologi berkembang dengan sangat pesat yang membuat banyak sekali kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari. Namun, selain adanya manfaat yang banyak dari perkembangan teknologi, hal ini berbanding lurus juga dengan efek negatif dari adanya teknologi yang berkembang pesat. Salah satu efek negatif tersebut adalah adanya tindak kejahatan melalui dunia jaringan atau yang biasa kita sebut sebagai cybercrime. Untuk menanggulangi kejahatan cyber, maka diperlukan adanya hukum cyber atau cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Istilah hukum cyber diartikan sebagai padanan dari kata cyber law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum TI atau Law of Information Technology, hukum dunia maya atau Virtual World Law, dan hukum mayantara. Secara akademis, terminologi cyber law belum menjadi terminologi yang umum. Di Indonesia sendiri, tampaknya belum ada satu istilah yang disepakati, di mana istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari cyber law, misalnya hukum sistem informasi, hukum informasi, dan hukum telematika atau telekomunikasi dan informatika. Secara yuridis, cyber law tidak sama lagi dengan ukuran dan kualifikasi hukum tradisional. Kegiatan cyber, meskipun bersifat virtual, dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata, meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup dari cyber law. Jadi menurut Jonathan S. Horner, ruang lingkup dari cyber law ini adalah terdiri dari copyright, hak merek, defamation atau pencemaran nama baik, hate speech, penyerangan terhadap komputer lain seperti hacking, viruses, dan illegal access, kejahatan yang menggunakan IT, procedural issues seperti yurisdiksi, pembuktian, penyelidikan, dan lain-lain, transaksi elektronik, pornografi, pencurian melalui internet, perlindungan konsumen, dan yang terakhir, pemanfaatan internet dalam keseharian seperti e-commerce, e-government, e-education, dan lain-lainnya. Topik-topik cyber law. Yang pertama, information security. Hal ini menyangkut masalah keautentikan pengirim atau penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet. Dalam hal ini mengatur masalah kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan elektronik. Yang kedua, online transaction, meliputi penawaran, jual beli, pembayaran, sampai pengiriman barang melalui internet. Yang ketiga, right in electronic information, soal hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia konten. Yang keempat, regulation information content, sejauh mana perangkat hukum mengatur konten yang dialirkan melalui internet. Yang kelima, regulation online to contact, tata krama dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet, termasuk perpajakan, restriksi ekspor-impor, kriminalitas, dan yurisdiksi hukum. Yang keempat, asas-asas cyber law. Yang pertama, subjective territoriality.
Asas ini menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Yang kedua, objective territoriality. Asas ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Yang ketiga, nationality. Asas ini menentukan bahwa negara yang mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Yang keempat, passiva nationality. Asas ini menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Yang kelima, protective principle. Asas ini menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara lain dari kejahatan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah pemerintah atau negara. Yang terakhir, universality. Asas ini juga disebut sebagai universal interest jurisdiction. Pada mulanya, asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian diperluas sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity. Misalnya penyiksaan, genosida, pembajakan udara lain-lain. Meskipun di masa mendatang asas jurisdiksi universal ini mungkin dikembangkan untuk internet pirasi seperti komputer, cracking, carding, hacking, dan viruses, namun perlu dipertimbangkan bahwa penggunaan asas ini hanya diberlakukan untuk kejahatan sangat serius berdasarkan perkembangan dalam hukum internasional. Dasar-dasar hukum cyber law. Di Indonesia sendiri, secara resmi sudah terbuat peraturan mengenai hukum cyber. Tujuan terbuatnya undang-undang mengenai hukum cyber yaitu untuk menjaga ruang digital tetap beretika, produktif, dan berkeadilan. Dasar hukum cyber law di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang ITE, disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Pada 27 Oktober 2016, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal yang diubah adalah Pasal 27 Ayat 1 dan 3, Pasal 28 Ayat 2, dan Pasal 31 Ayat 3. Berikutnya adalah contoh pasal dari UU ITE. Yang pertama adalah Pasal 27 Ayat 2, yaitu tentang perjudian. Pasal 28 Ayat 1, yaitu tentang berita bohong. Dan Pasal 28 Ayat 2, yaitu tentang ujaran kebencian. Contoh kasus cyber law. Ini ada kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Dini Indrayana kepada OJK Ligis pada tahun 2012. Dini Indrayana adalah seorang aktivis dan akademis Indonesia yang diangkat menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada periode 2011 sampai 2014. Namanya mulai muncul di berbagai media, terutama di media online atau jaring sosial Twitter, akibat pernyataan yang menyudutkan advokat, seperti advokat koruptor adalah koruptor itu sendiri, yaitu advokat yang asal membela membabi buta yang tanpa malu terima uang bayaran hasil korupsi. Pernyataan Deni yang diposting di akun Twitternya pada tanggal 18 Agustus 2012 pukul 07.09 membuat kalangan advokat merasa tersudut, terutama advokat OJK Ligis yang sering menangani kasus-kasus para koruptor. OJK Ligis menilai ada pernyataan ini di Twitter yang menghina sehingga beliau melaporkan ini ke Polda Metro Jaya atas pencemaran nama baik. Ini dilaporkan atas 9 pasal, ini pasal 310, 311, dan 315 KUHP. Juga pasal 22 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang dapat mengancam Deni dengan hukuman di atas 5 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dari gugatan tersebut, akhirnya Deni meminta maaf kepada pihak yang merasa tersindir atas tweet luarnya dari jejaring sosial Twitter. Hal itu semata-mata hanya untuk melampiaskan kekesalannya terhadap para koruptor di negara ini. Namun, permintaan maafnya sudah terlambat
gugatan terhadapnya sudah masuk proses hukum. Kini Dini harus mempertanggungjawabkan ritualnya itu di pengadilan.